hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku, pembacaan kita pada pagi hari ini masih membahas tentang khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya tentang kehidupan kerajaan Allah dan bagaimana kerajaan Allah itu nyata di bumi, yaitu kerajaan surga dinyatakan di bumi ini. Kingdom of heaven on earth. Dalam pembacaan ini, saudara, Tuhan Yesus menyatakan identitas anak-anak kerajaan, yaitu kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Wow, ini luar biasa. Ini karena secara langsung Tuhan Yesus berkata bahwa kita orang percaya atau murid Tuhan memiliki tanggung jawab untuk menjadi pengaruh atau influence, saudara, di dalam dunia ini. Sangat menarik untuk mengetahui bahwa statement ini hadir. Karena setelah Tuhan Yesus memberikan 8 ucapan bahagia, Matius nampaknya mau menyatakan bahwa kalau kita memiliki dan mengalami sifat dan karakter daripada kerajaan Allah, maka kita akan menjadi pengaruh yang positif serta membuat perbedaan yang nyata bagi sekeliling kita. Nah saudara, luar biasa sekali. Tuhan berkata bahwa kamulah garam dunia. Amin. Wah, itu kata yang luar biasa sekali. Nah tentu selain garam dan terang itu berbicara tentang pengaruh, yang urusan yang garam tentang apa yang dirasa dan terang adalah apa yang dilihat. Membahas tentang garam itu adalah hal yang sangat luar biasa, menyenangkan. Pengaruh dari garam pada zaman Yesus membicarakannya itu luar biasa sekali. Karena garam itu bukan cuma mempengaruhi rasa supaya sedap dimakan untuk makanan, tapi dia juga berguna untuk beberapa hal yang lain. Misalnya garam tentu berguna untuk pengawetan. Jadi daging habis dipotong, dibalur dengan garam supaya dapat diawetkan, ya. Jadi dia punya kemampuan untuk memberi itu, mencegah pembusukan yang terjadi. Dan tentu Tuhan mau kita melakukan, menjadi garam untuk dunia ini, dunia yang membusuk karena dosa. Dunia yang kata 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-15, 16, dan 17 ini sedang lenyap dengan keinginannya. Terus berkata kita menjadi pengawetnya, kita menjadi orang-orang yang mempertahankan pembusukan itu. Tapi bukan juga itu saja, garam pun punya pengaruh yang lain. Ya, tentu garam seringkali ditaruh pada luka, memang sakit sekali. Tapi garam itu punya kemampuan antiseptik untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sekitarnya, ya. Membersihkan luka itu dari kotoran-kotoran sehingga luka dapat segera disembuhkan. Ada kekuatan antiseptik, tapi juga garam punya kemampuan untuk penetrasi kepada suatu kehidupan lewat garam itu. Sudah bisa bayangkan, 1 kilogram daging itu tidak perlu 1 kilogram garam untuk kemudian membuatnya merasa asing, karena ada pengaruh yang sangat kuat, ada kekuatan penetrasi yang sangat kuat di dalam kehidupan ini. Tuhan mau supaya dengan garam ini orang-orang percaya berpenetrasi dalam keadaan dunia ini untuk melakukan pengaruh-pengaruh, menyatakan pengaruh-pengaruh dan menyatakan gaya hidup kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara, waktu Yesus katakan kamu adalah terang dunia, sebenarnya Tuhan Yesus mengajak saudara dan saya untuk sungguh-sungguh, saudaraku, menerangi dunia ini. Ya, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia itu sendiri.
Jadi statement ini, saudara, atau pernyataan ini bukan cuma panggilan untuk menjadi pengaruh, tapi juga panggilan keserupaan dengan Tuhan. Ya, Alkitab katakan pada kita bahwa hidup itu adalah terang manusia. Yesus adalah hidup dan hidup Yesus adalah terang manusia. Saudaraku, di mana ada terang, di situ ada hidup. Dan hidup yang bagaimana, saudara? Tentunya hidup yang bersemangat, hidup yang penuh energi, hidup yang bergairah, hidup yang progresnya ke masa depan. Semua orang tahu, saudara, bahwa pengaruh terang itu absolut. Artinya adalah setiap kali terang ada, kegelapan pasti sirna. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa terang harus diposisikan pada tempat yang tepat. Tidak di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Tapi posisikan dirimu dalam terang Kristus, yaitu firman Allah yang hidup. Nah, saudara, garam dan terang ini jelas punya pengaruh yang luar biasa. Saya menyukai ayat yang ke-16 karena ayat 16 sebenarnya sama semuanya, itu memberikan kesimpulan dari ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Waktu dia berkata, hendaklah terangmu bercahaya. Hal yang sama dia berkata, supaya juga rasamu dapat dirasakan oleh orang lain. Waktu dia berkata gini, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Jadi ini berlaku untuk kita dengan semua orang yang kita jumpai. Supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi manifestasi dari garam dan terang itu akan terlihat pada perbuatan kita, pada cara hidup kita, sehingga kemudian mereka akan mempermuliakan Bapamu yang di sorga. So, dengan menyatakan hal tersebut, sudah menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Saudara adalah garam dan terang dunia ini. Amen. Saudara bertanggung jawab untuk menyatakan dan membumikan kerajaan Allah di dunia ini. Lewat apa, saudaraku? Tentunya lewat perbuatan kita. Yaitu kita mulai memanifestasikannya di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan keluarga saudara, dalam kehidupan pekerjaan saudara. Sehingga kita yakin dan percaya bahwa kerajaan Allah ditegakkan lewat hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.